Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita kajian Sahih Muslim. Kebetulan dalam tema kali ini kita akan banyak mengkaji dan membahas sirah atau biografi para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi. Dan kita punya harapan dari banyak mengkaji sirah para sahabat ini supaya kita punya model dalam mengelola kehidupan setelah model itu kita jadikan ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang kita ceritakan ini bukan orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup, maksum dari melakukan sebuah dosa seperti Nabi. Tapi ini orang-orang biasa yang merupakan produk dari kenabian dan merupakan generasi unggulan sebagaimana diceritakan oleh Nabi untuk kita. Karena mereka bukan Nabi, mereka manusia biasa, kita tidak punya lagi alasan untuk mengelak dengan mengatakan bahwa itu kan Nabi, itu kan Rasul. Sulit kita untuk mencontoh mereka. Baik, sekarang di depan kita ada sirah para sahabat, biografi para sahabat. Mereka adalah orang-orang biasa yang kebetulan bertemu dengan Nabi dan mendapatkan gelar sahabat, dan itu adalah sebuah kemuliaan dan privilege untuk mereka. Akan tetapi ini sekaligus membuktikan bahwa sejarah kenabian adalah sejarah kegemilangan dan produktivitas yang berhasil dan sukses melahirkan generasi-generasi manusia biasa, tapi mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, dalam kesempatan kali ini, bagaimana pada pertemuan yang lalu, kita akan mengkaji salah satu dari mereka. Namanya Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ya, kita akan mengikuti apa yang dipaparkan dalam ringkasan Sahih Muslim ini buat kita yang punya buku. Tapi nanti akan kita kasih tambahan-tambahan yang memang diperlukan di luar dari tema atau hadis yang kita bahas. Jarir bin Abdillah adalah sahabat Nabi yang termasuk bagian akhir yang masuk Islam. Kurang lebih di tahun 10 Hijriah dia baru memeluk Islam. Sama seperti beberapa pertemuan yang lalu tentang keislaman Abu Hurairah yang lumayan terlambat. 3 tahun lagi Nabi akan meninggal, baru dia masuk Islam. Jarir bin Abdillah 10 Hijriah baru dia masuk Islam. Jadi kurang lebih sama dengan Abu Hurairah. Karena setelah 10 Hijriah, kurang lebih 3 tahun kemudian, tepat di usia 63 tahun kurang lebih, meninggallah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini detik-detik akhir orang ini seolah-olah mengejar sebuah takdir kenabian. Jarir itu berasal dari sebuah suku namanya suku Bajlah atau Bajilah, tinggal di luar kota Madinah. Pada suatu hari dia mendengar kisah tentang munculnya seorang Nabi di Madinah. Pergilah dia ke sana, dan kebetulan Nabi sedang berada di sebuah majelis bersama dengan para sahabat. Kata Nabi, akan muncul di antara kalian orang yang baik, yang mendapatkan sentuhan malaikat. Mashul malak. Begitu kalimat Nabi. Mashul malak. Akan muncul orang yang mendapatkan sentuhan malaikat. Muncullah kemudian Jarir bin Abdillah, dan dengan serta-merta mengucapkan syahadat dan baiat untuk menunaikan salat, untuk membayar zakat, untuk senantiasa memberi nasihat kepada kaum muslimin. Kemudian dia bersyahadat, dan itu disebut dengan syahadat plus dengan baiat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak hari itu Jarir masuk Islam. Jarir ini rupanya Nabi menyebut begitu. Memang Nabi setiap memilih mengekspresikan seorang sahabat sesuai dengan postur, kemahiran, kecerdasan, kecenderungan sahabat. As-Siddiq gelar untuk Abu Bakar karena memang dia pertama kali membenarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, maka digelari As-Siddiq. Al-Faruq yang membeda antara hak dan batil, layak untuk Umar bin Khattab. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang senantiasa terhunus, untuk Khalid bin Walid. Dan untuk tokoh hari ini, Mashul Malak, orang yang mendapatkan sentuhan, usapan malaikat. Karena memang rupanya wajah dari
Jarir bin Abdillah memang luar biasa handsome-nya, ganteng beliau ini, tinggi besar, ganteng, putih bersih, cenderung ke merah-merah. Karena begitu gantengnya, Umar pernah mengucapkan sebuah kalimat untuk mengekspresikan kegantengan Jarir bin Abdillah. Kata dia, "Hadza Yusufu hadhil ummah." Orang ini adalah Nabi, seolah-olah postur tubuhnya, kegantengannya seperti Nabi Yusuf untuk umat ini. Nah, kita tahu ya kisah Nabi Yusuf ganteng sekali. Demikian juga dengan Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Tidak banyak tentang Jarir memang dibahas dalam buku-buku sirah. Bahkan kita tidak menemukan Jarir pernah berperang bersama dengan Nabi. Selain memang akhir dari kehidupan Nabi itu tinggal 3 tahun lagi setelah Jarir memeluk Islam. Dan itu kan sudah selesai Fathu Makkah itu. Kurang lebih di tahun-tahun itu. Jadi perang-perang besar tidak dicatat dalam sejarah diikuti Jarir. Tidak Badar, tidak Uhud, tidak Ahzab, tidak Khaybar. Ya terakhir dia masuk Islam. Ya bagaimana lagi? Itu bukan cerita punya dia dapat hidayah di usia begitu. Karena itu kalau kita baca sirah, mungkin baca buku-buku sirah tentang Jarir, tentang Abu Hurairah, kemudian kita baca sirah para sahabat mungkin di buku-buku dan kitab sejarah lain, kita nggak menemukan Jarir berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selepas fase Khalifah Abu Bakar dan bahkan Nabi ketika meninggal, Jarir sedang berada di Yamamah, sedang berada di Yaman, berusaha memadamkan beberapa pemberontakan, dan dia sedang berdagang di sana. Jadi memang tidak ada dicatat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berperang. Tapi itu tidak mengurangi kadar mutu kesahabatan beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ya sambil nanti kita bercerita tentang Jabir. Hadis nomor 1717. Saya ulang, hadis 1717. Bab 50, babun fi fadli Jarir bin Abdillah al-Bajali. Bab keutamaan Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu. An Jarir qala, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, kata dia, sejak saya masuk Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak saya untuk bertamu dan berkunjung ke rumah beliau. Dan beliau selalu tersenyum setiap kali melihat wajah saya. Bahkan Nabi juga suka dari semangat dan cara Nabi tersenyum ini, itu juga diwasiatkan dan diwejangkan untuk kita semua, bukan? Kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Suka senyum, selalu tersenyum ketika bertemu dengan sahabat kamu, itu adalah sedekah. Dan senyum inilah yang selalu menghiasi Nabi ketika bertemu dengan siapapun juga dari para sahabat, lebih-lebih kepada Jarir bin Abdillah radhiyallahu. Dan itu yang dikenal. Perhatikan, sahabat itu ketika bercerita tentang Nabi, mereka bercerita tentang memori indah sosok agung seorang manusia. Karena begitu indahnya, apapun yang terekspresikan oleh Nabi buat mereka, itu dicatat, bukan sekedar hadisnya loh. Nabi berkata sabda begini dan begitu, sebelum sahabat bercerita, apapun yang mereka perhatikan dari sosok Nabi, itu menjadi catatan tambahan dari hadis. Satu contoh, Anas bin Malik. Dia meriwayatkan tentang masalah perang Khaybar. Sebelum berbicara panjang lebar tentang perang Khaybar bersama dengan Nabi, Anas dalam peristiwa itu naik unta atau kuda beriringan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paha Nabi terkena paha dia. Itu pun diceritakan. Ini spesial ini orang. Itu jadi memori indah dalam hidup. Dan mereka akan senantiasa ceritakan adalah aku dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah aku suatu kali bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya konten dari hadis itu, tapi bercerita juga dengan apapun yang melingkupi sebuah hadis. Mereka akan ceritakan sebagai oleh-oleh buat generasi kita ini. Betapa indahnya zaman bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia bercerita, ini memori dia.
Nabi itu kalau bertemu dengan aku, kalau bahasa sederhana kita, kalau aku mau bertamu ke rumah beliau, pantang beliau nolak. Nah itu kan rasa spesial. Kemudian kalau bertemu dengan aku, Masya Allah senyumnya embun, indah. Kita bisa membayangkan ya, sahabat itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan membayangkan seperti itu boleh. Dan mudah-mudahan kita bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam alam tidur kita. Ini nih orang. Hadis 1718. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jarir, ala turihuni min bil khulasah baitin li khat'ama kana yud'a Ka'bah al-Yamaniyah. Qala fanafartu fi 50 wa 100 farisin wa kuntu la asbutu 'ala al-khair. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa daraba yadahu fi sadri faqala Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Qala fantalaqa faharraqaha bin nari thumma ba'atha Jarirun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan yubashshiruhu atau Aba Artata minna fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma ji'tuka hatta taraknaha ka'annaha jamalun ajrab fabarraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khayli ahmas wa rijaliha 5 marratin. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, wahai Jarir, maukah kamu membuat saya tenang dari Dzil Khulasah, suatu tempat ibadah orang-orang Khat'am yang disebut Ka'bah Yamaniyah? Jarir berkata, maka aku segera berangkat bersama 150 pasukan penunggang kuda. Namun pada waktu itu aku tidak bisa tenang di atas kudaku. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memukul dadaku dengan tangannya seraya bersabda, ya Allah, kokohkanlah ia dan jadikanlah dia orang yang dapat memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Qais berkata, lalu dia berangkat dan membakarnya dengan api, maksudnya berhala itu. Setelah itu Jarir mengutus seseorang yang biasa dipanggil dengan Abu Artah untuk mengabarkan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai, Abu Artah berkata kepada Rasulullah, tidaklah aku datang kecuali aku telah meninggalkan rumah itu dalam keadaan terbakar hingga seakan-akan seekor unta kudisan berwarna hitam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk kuda-kuda yang tangguh dan para penunggangnya sebanyak 5 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini saya ingin simpulkan bahwa pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Jarir untuk sebuah ekspedisi militer. Dan seperti itu memang kebiasaan Nabi. Kadang-kadang Nabi ikut sendiri berperang, seperti perang Badar, seperti perang Uhud dan perang-perang lain. Kadang-kadang hanya para sahabat yang berangkat ke medan perang tersebut. Salah satunya adalah peristiwa ini bahwa Nabi mendengar kabar ada di luar kota Madinah satu komunitas masyarakat yang melakukan kesyirikan dan mereka menjadikan sebuah tempat ibadah yang mereka sebut dengan Ka'bah Al-Yamaniyah untuk menyaingi Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi bikin Ka'bah sendiri. Dan di situ orang-orang ini melakukan kesyirikan secara lebih parah lagi, yaitu dengan membangun sebuah patung namanya Dzil Khulasah. Jadi ada patung di Ka'bah buatan atau Ka'bah palsu ini namanya patung Dzil Khulasah. Mereka sembah itu, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selalu aja ada oknum di situ, ada kemunafikan di situ yang mengembalikan umat ini kepada kekafiran dan kekufuran. Beliau kemudian mengutus sahabat ini untuk berangkat ke sana bersama dengan 150 penunggang kuda tangguh dan hangat. Jarir bin Abdullah, saya katakan di awal tadi, postur tubuhnya lumayan besar. Seingat saya ada kisah dari Ahmad bin Hanbal dalam riwayat untuk menunjukkan besarnya tubuh beliau ini, Jarir bin Abdullah ini,
Ada sebuah riwayat menceritakan bahwa sahabat itu melihat terompa atau sepatunya Jarir bin Abdillah itu hampir setengah hasta, sebegini. Hasta itu segini, sebegini, setengahnya. Untuk menunjukkan botnya itu sepatunya besar. Ini kan berarti orang yang berada di tubuh dengan tapak kaki yang begitu, orang besar juga. Ini mengefek kepada ketika dia menunggang kuda, karena mungkin berat, mungkin ya, atau mungkin kudanya yang kekecilan. Salah satu aja kalau nggak menunggangnya terlalu berat, atau kudanya kekecilan. Dan plus juga dia tidak terlalu pandai berkuda. Sementara pasukan yang dia pimpin itu adalah pasukan berkuda semua. Saya sebutkan 150 orang penunggang kuda, andal semua. Dia yang memimpin, taat sama Nabi, dia juga penunggang kuda. Tapi karena tidak mahir menunggang kuda dan cenderung suka jatuh dengan berat tubuhnya yang over mungkin, dia datang lagi ke Nabi SAW. Kata dia, ya Rasulullah, lam asbut alal khair. Saya tidak bisa kokoh di atas kuda. Orang kalau tidak biasa berkuda, itu kuda itu kan ada gerakan, ada walk, ada trot, ada canter, ada galop, nanti yang terakhir yang kayak joki kencang itu. Ini kalau nggak biasa jatuh itu dan cilaka, bisa patah kepala, patah tangan, patah kaki. Kalau tidak memiliki trik untuk jatuh dari kuda. Jadi Jarir bercerita, masakan dia memimpin pertempuran, nah dia sendiri yang pertama kali jatuh dari kuda, bukan ditembak musuh. Lucu aja jadi. Jadi dia bilang sama Nabi masalah dia. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, ini di sini doanya, Allahumma sabit, ya Allah, kekehkan dia. Maksudnya kekehkan dia di atas kuda, dan dia tidak jatuh dan goyang. Tafsiran yang lain mengatakan kokohkan semangat dia, iman dia. Jadi umum ini maknanya. Tapi karena ini hadis dan doa ini terbelakangi dengan peristiwa dia tidak mampu stabil di atas kuda, maka ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya sabit bu adalah kokohkan dia di atas kendaraannya, kudanya. Waj'alhu hadiyan ma'diya, dan jadikan dia orang yang dapat memberi petunjuk dan mendapat petunjuk. Doa ini menurut sebagian ulama bukan hanya boleh diaplikasikan dan dipakai oleh Jarir bin Abdillah dalam ketika dia menjelang menaiki kuda, tapi boleh juga dipakai untuk kita yang punya masalah kalau bawa kendaraan, nggak stabil, suka khawatir, suka galau, suka ragu-ragu, nyetir mobil, bawa motor gitu, dikit-dikit mau ketabrak, atau kasusnya sennya ke kiri, beloknya ke kanan, bikin bingung orang yang ada di belakang. Nah, orang-orang yang punya masalah bawa kendaraan ini bacalah doa ini. Cuma domirnya yang hu, ya Allah kokohkan dia, ubah menjadi ni. Jadi begini doanya untuk aku kan, Allahumma sabitni, ya Allah kokohkan aku, mantapkan aku bawa kendaraan. Sabitni, jadi hu di situ dirubah menjadi kokohkan aku. Waj'alni, jadikan aku hadiyan, orang yang mendapat petunjuk, mahdiya, dan mendapat petunjuk, dapat memberi petunjuk dan dapat petunjuk. Nah, ini doa yang bagus yang kita boleh baca menjelang kita naik kendaraan. Yang punya kasus begitu, naik kendaraan kan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, baru baca doa Allahumma sabit waj'alni hadiyan ya rabbal alamin, baru kita terkenal. Jarir bin Abdillah setelah itu menjadi penunggang kuda yang tangguh. Bahkan menunggang kuda ini adalah bagian dari tradisi kenabian. Semua sahabat menaklukkan Jazirah Arab, menaklukkan Yamamah, menaklukkan Taif, menaklukkan Yaman, menaklukkan Damaskus, perang Qadisiyah, perang Nahawan, perang Syria, dan terus menaklukkan Mesir. Bahkan setelah itu generasi tabi'in menaklukkan Eropa, Spanyol, semua daratan Afrika, itu di atas kuda, hadirin rahimakumullah. Bayangkan itu, binatang dengan kaki 4 yang diciptakan Allah sedemikian rupa indahnya dan dijadikan bagian dari kecintaan manusia padanya, itu ternyata kita lakukan di atas kuda. Nenek moyang kita ini, para penakluk dunia ini, semua lakukan di atas kuda. Dan Allah menyebut kuda itu adalah bagian dari syahwat manusia, cinta dengan kuda, setelah cinta pada anak istri, emas dan perak.
Coba dengarkan ayatnya. Zuyyina linnas, dijadikan indah di mata manusia, hubbus syahawati minan nisa, bersyahwat suka dengan perempuan, istri, banin, cinta anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan bertumpuk-tumpuknya emas dan perak. Siapa yang gak suka? Kita suka istri, kita cinta anak, kita cinta. Siapa yang gak suka emas? Kalau ada orang di sini bilang saya gak cinta emas, itu cinta dunia, Anda sedang melawan takdir. Anda gak normal, bermasalah. Kalau ada orang tidak cinta perempuan, Anda kan bermasalah. Homoseksual, itu bermasalah. Harus cinta perempuan, karena itu sesuai dengan syahwat dan fitrahnya. Cuma disalurkan dengan cara yang betul. Jadi ini semua fitrah manusia. Cinta perempuan, cinta anak, cinta dengan emas. Kemudian Rasulullah tambahkan dengan perak. Kemudian apa yang kelima? Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang tertambah, kuda-kuda yang terlatih. Anda kalau tidak cinta kuda, Anda bermasalah, Anda abnormal. Kita harus cinta kuda. Nabi SAW bersabda, al-khailu ma'qudun fi nasiyatihal khairu ila yaumil qiyamah. Kuda telah Allah catat kebaikan di jidatnya, di dahinya, sebuah kebaikan. Buat siapa? Buat para penunggangnya, buat para pemeliharanya, buat kuda-kuda itu sendiri sampai dengan hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, ini cuma beredar di kalangan masyarakat kita hadis. Ini bukan, ini hadis mauquf ila Umar. Hadis yang disampaikan oleh Umar, bukan hadis Nabi. Umar yang ngomong. Kata Nabi apa? Ajarkan atau belajarlah berkuda, belajarlah memanah, kemudian belajarlah untuk berenang. Ini olahraga laki-laki semua. Dan kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bahwa kuda itu tiap menjelang sahur atau menjelang subuh di waktu tahajud, dia senantiasa berdoa untuk tuannya. Kita banyak nggak tahu hadis-hadis begini. Saya menemukan sekitar 125 hadis, semuanya bercerita tentang keutamaan kuda yang kita lalaikan pada hari ini. Di antaranya hadis itu. Kalau subuh hari, kuda-kuda, Nabi bercerita tentang kuda Arab, maksudnya semua kuda akan berdoa untuk tuannya. Nah, coba lihat. Kuda itu berdoa untuk ownernya, pemiliknya. Kata dia apa? Ya Allah, dia bercerita tentang kebaikan, jadikan kebaikan untuk tuanku sebagaimana dia telah menjadikan aku bagian dari salah satu dari anggota keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang di zaman kita sudah terbiasa untuk menunggang roda dua, yaitu motor. Kita terbiasa untuk menunggang roda 4, yaitu kendaraan dan mobil. Itu adalah teknologi zaman sekarang. Kita tidak bisa nafikan itu. Tapi sebagai cara untuk menghidupkan sunnah Nabi dalam berkuda dan olahraga kuda, Anda jangan pernah lalaikan tradisi ini. Ini tradisi kenabian, ini tradisi sunnah, ini tradisi selain, dan kita tahu ya, sebuah kata sepakat dari semua ulama. Setiap sunnah pasti menanggung kebaikan. Setiap sunnah pasti ada kesehatan di situ. Jadi pasti fisik kita sehat, fisik kita kuat. Jangan pernah dalam hidup ini kita tidak berusaha untuk belajar menunggang kuda. Dan menunggang kuda itu adalah bagian dari kebaikan yang Allah telah tuliskan di dalam Al-Quran. Surat Al-Adiyat itu ada. Lihat salah satunya. Surat tentang kuda. Wal-Adiyat itu kuda-kuda perang yang berbunyi cuk cuk. Itu menyerbu dalam medan tempur. Wal-Muriyati qadha. Itu juga semuanya tafsiran tentang bagaimana Allah mengekspresikan kuda di dalam Al-Quran. Nabi SAW diceritakan punya kuda 6 sampai 9 ekor kuda. Dan dengan itulah beliau bertempur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarir bin Abdillah selepas mendapatkan doa menjadi penunggang kuda yang paling unggulan. Ini Jarir bin Abdillah karena mendapatkan doa dari Nabi SAW. Jadi itu karakter dia. Walid ini memang pakar kuda semua. Dia menunggang kuda di atas punggung kudanya, dan disebutkan oleh, ini hiperbola saja, oleh para penulis sirah Khalid, seolah-olah ka'annahu yuladu ma'a farasi, seolah-olah dia dilahirkan bersama dengan kudanya. Saking nempelnya untuk jatuh. Diceritakan bahwa para Sultan Turki Utsmani yang merupakan pendiri Khalifah Utsmaniyah
Itu saking sayangnya dengan kudanya, di mana mereka berjihad di atas punggung kudanya. Mereka berwasiat, kalau aku meninggal, tolong kuburkan di samping kuburku kuda-kuda, biar itu kuda menjadi saksiku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa aku seumur hidupku berjihad di jalan Allah. Sampai begitulah hadirin rahimakumullah. Yang pernah ke Turki, yang pernah umroh, atau bisa dilihat di internet, kubur-kubur para Salatin Utsmaniyah itu, kubur-kubur para penguasa Utsmani atau para prajurit mereka, itu di samping kuburnya kadang-kadang ada kuburan lain. Itu kubur apa itu? Itu kubur kudanya. Nah, coba jangan kita lalai dengan masalah-masalah seperti ini, karena memang para mujahidin, orang-orang yang berjuang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak lepas dari kuda mereka ketika mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah yang lain dari para sahabat, cuma ini dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Bai'at Ridwan, hadis nomor 1719. Keutamaan para sahabat yang berbaiat di bawah pohon. An Ummi Mubashir annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul 'inda Hafsah la yadkhulun nara insyaallah min ashabi syajarah ahadun alladhina bay'u tahtaha. Qalat bala ya Rasulullah, fantaharaha. Qalat Hafsah wa in minkum illa wariduha. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qad qala Allah ta'ala thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dari Ummu Mubashir radhiyallahu anha, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumah Hafsah, istri beliau, insyaallah akan masuk ke dalam neraka seorang pun dari orang-orang yang turut serta berbaiat di bawah pohon. Hafsah berkata, memangnya benar seperti itu wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menegur Hafsah yang berkata seperti itu. Kemudian Hafsah memberikan alasan kenapa dia mengatakan itu. Dia membacakan sebuah ayat yang artinya tak seorang pun darimu melainkan akan mendatangi neraka itu. Ayat 71. Rasulullah kemudian sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang lain untuk membantah apa yang disampaikan oleh Hafsah tadi. Kata Nabi, artinya ayat ini yang dia baca, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berdosa. Kisah ini kalau boleh kita simpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu menghargai dan berjuang bersama dengan orang-orang menjelang penaklukan kota Mekah dalam peristiwa yang disebut dengan Bai'at Ridwan. Berbaiat ini nanti saya akan ceritakan tentang latar belakang baiat. Nabi kemudian berkata, orang-orang yang mengikuti Bai'at Ridwan, mereka insyaallah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu kata Nabi. Orang-orang yang mengikuti Bai'at Ridwan jumlahnya sekitar 1.400 orang. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih dari itu, kemungkinan 1.500 orang. Jadi mereka semua itu insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafsah ketika Nabi bersabda dengan hadis itu, kebetulan mendengar dan Nabi sedang berada di rumah Hafsah, dia penasaran. Karena dia tahu dan dia sampaikan ayat itu bahwa setiap kita pasti masuk neraka sesuai dengan dosa kita. Pasti masuk neraka. Dan Hafsah membaca ayat wa in minkum illa waridha, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu. Ini bagaimana ya Rasulullah, Anda menjaminkan bahwa 1.500 sahabat engkau yang ikut Bai'at Ridwan masuk surga semua, nggak ada cerita tentang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membacakan sebuah ayat yang merupakan bantahan sekaligus sebuah pengecualian bahwa tidak semua orang akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengecualian. Dan kemudian Rasulullah membacakan ayat itu, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Betul, memang orang-orang yang jahat
yang jauh dari ketakwaan, yang zalim yang masuk neraka. Orang-orang yang bertakwa, soleh dan tidak jahat, tidak melakukan kezaliman, itu adalah pengecualian. Mereka akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa latar belakang hadis ini dan peristiwa Bai'at Ridwan? Jadi ceritanya di tahun 6 Hijriah, artinya setelah 6 tahun Rasulullah berada di Madinah. Beliau mengajak para sahabat, kemudian orang-orang yang tinggal di sekitar Madinah, suku-suku yang sudah memeluk Islam, suku Khuza'ah dan seterusnya, untuk sama-sama menunaikan umroh ke Mekah. Dan untuk membuktikan bahwa beliau datang ke Mekah, dan Mekah itu kan masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Mereka berkuasa penuh di sana, dan di Mekah itu tetap ada tradisi menunaikan ibadah haji dan umroh sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim, bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan peninggalan syariat Nabi Ibrahim masih dipraktekkan oleh orang kafir Quraisy. Tetapi syariat Nabi Ibrahim ini sudah ditolak angsur, ditambah, dikurangi, gitu ya, banyak bid'ahnya. Tapi secara umum masih ada pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nabi ingin melaksanakan ibadah umroh yang betul bersama dengan para sahabat. Terkumpullah sekitar 1.400 atau 1.500 orang. Untuk membuktikan bahwa mereka datang bukan untuk kekacauan di kota Mekah, sekedar melaksanakan umroh, Nabi kemudian meminta semua sahabat jangan membawa senjata untuk berperang kecuali membawa jambia. Jambia itu sejenis pedang pendek keris kalau kita. Cuma kalau keris dipasang di belakang, kalau Arab kerisnya dipasang di depan, jambia di depan. Nah, jadi ditaruhnya di depan. Kemudian yang kedua, Nabi juga berusaha untuk menggebiarkan kedatangan beliau dengan membawa hewan-hewan sembelihan yang nanti akan disembelih pada hari nahar Makkah sana. Jadi berkurban di sana. Jadi sudah bawa dari Madinah untuk menunjukkan kami ini datang bukan untuk berperang. Begitu sampai di daerah Hudaybiyah. Nah gitu ya, ada sebuah daerah di luar kota Mekah, sekitar 9 mil dari kota Mekah. Nabi dan para sahabat mendengar kabar bahwa orang Quraisy menolak kedatangan Nabi. Tidak boleh umroh. Kami menolak kedatangan kalian. Kalian adalah musuh kami. Begitu orang Quraisy mengatakan. Padahal datangnya itu untuk masalah ibadah. Dan beberapa orang utusan dari kalangan kafir Quraisy juga sudah mengecek maksud kedatangan Nabi ini dan para sahabat. Kemudian mereka balik lagi datang ke pembesar Quraisy untuk menyatakan, Anda jangan larang. Muhammad itu datang memang untuk beribadah, bukan mau berperang. Ini sesama orang Quraisy saling berdebat dan berdiskusi. Jadi mereka berbeda dalam menyikapi kedatangan Nabi SAW dan para sahabat. Tapi begitulah orang Quraisy tetap dengan kekeh prinsip mereka. Muhammad tidak boleh masuk. Nabi SAW kemudian berkemah di sana di Hudaybiyah dan mengutus sahabat Nabi, awalnya Umar. Tapi kata Umar, ya Rasulullah, bukan aku melarang atau menentang perintah engkau untuk bernegosiasi dengan Quraisy, tapi engkau kan tahu aku adalah musuh bebuyutan mereka dan mereka adalah musuh bebuyutan aku. Kalau engkau utus aku, yang terjadi bukan nego, tapi aku beribut dengan mereka, malah perang nanti, bunuh-bunuhan. Walaupun aku tidak takut untuk. Kemudian Umar menyarankan agar Utsman bin Affan yang diutus Nabi untuk menghadap dan bernego secara diplomatik kepada orang-orang Quraisy. Berangkatlah Utsman bin Affan. Sampai di Mekah, terjadilah torak ulur, tapi kemudian Quraisy tetap menolak. Tidak bisa. Muhammad tidak boleh masuk ke sini. Dan mereka kemudian menahan Utsman untuk kembali ke Nabi selama 3 hari 3 malam. Rumor pun beredar di masyarakat, dan biasa rumor begitu, bahwa Utsman sudah dibunuh oleh kafir Quraisy. Nabi SAW mengumpulkan sahabat kemudian hari, Anhalumu, ayo kumpul semua. Kata Nabi SAW, lan nabrah, kita akan beranjak dari sini sampai kita menuntut bala atas darah Utsman yang telah dibunuh oleh Quraisy. Ya Nabi juga nggak tahu. Dan Jibril sudah membisikkan itu dengan sebuah hikmah dan maksud tertentu. Biasanya kan kalau ada sesuatu yang salah dibisikin oleh Jibril. Ini dibiarkan aja kejadian seperti itu dengan hikmahnya. Para sahabat kemudian berkumpul dan mereka berbaiat. Nabi mewakili tangan Nabi, ini atas nama tangan Utsman, kata Nabi, berbaiat untuk menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Dan mereka sampaikan itu bahwa mereka akan mati syahid berjuang
untuk darah Utsman bin Affan radhiyallahu. Baiat yang terjadi itu tangan dengan tangan, semua berkumpul 1.500 orang di tempat itu, disaksikan oleh Jabir bin Abdullah, diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik, kemudian juga diriwayat Salamah ibni Aqwa, dia yang paling banyak dan panjang cerita tentang Baiat Ridwan. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan dia melakukan ikrar itu sebanyak 3 kali. Yang lain sekali-sekali dia ulang sendiri, 3 kali dia lakukan untuk menentukan dia mantap atau melakukan Baiat Ridwan. Nah, kemudian peristiwa Baiat Ridwan ini kenapa dinamakan Baiat Ridwan? Karena ada sebuah ayat yang turun untuk mengekspresikan bagaimana Allah ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi Allah ridho terhadap Baiat Ridwan itu Allah ekspresikan dengan kalimat radhiya. Dalam sebuah ayat Al-Quran diceritakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, dan Allah telah ridho terhadap orang-orang mukminin, idh yubayyi'unaka, ketika mereka membaiat kamu, tahta syajarah, di bawah pohon. Nah, ada pohon di situ. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. Jadi penamaan Baiat Ridwan itu berasal dari ayat tadi, laqad radhiyallahu, Allah telah ridho terhadapnya. Dan peristiwa pembaiatan ini berada di bawah pohon memang. Pohonnya namanya Syajaratus Samar. Di kita tidak ada Syajaratus Samar itu, tapi secara tampilan fisik dari jauh kita akan mengira itu pohon flamboyan. Nah, dari kejauhan seperti pohon flamboyan. Tapi kalau dekat itu bukan pohon flamboyan. Disebut dengan Syajaratus Samar, begitu orang Arab menyebut. Dan di kemudian hari setelah peristiwa itu, Salamah bin Aqwa bercerita, tahun berikutnya kami berusaha untuk menapaktilasi peristiwa Baiat Ridwan ini, tapi kami nggak ketemu, lupa sudah di mana tempat. Utsman zaman Umar bin Khattab juga berusaha mencari di mana dulu mereka melakukan baiat itu. Kenapa para sahabat demikian penting dengan situs-situs seperti itu? Bukan untuk melakukan kesyirikan, tapi untuk mengenang itu tadi saya sebut itu. Apapun yang bersama dengan Nabi, apapun yang bersentuhan dengan fisik Nabi, apapun yang terjadi di situ peristiwa bersama dengan Nabi, bagi para sahabat itu sesuatu yang spesial, harus dicari untuk mengenang akan kenabian dan keberkahan di situ. Para ulama kan berfatwa juga. Walaupun ini beda pendapat ya, saya harus akui. Tabarruk, mengharapkan sebuah keberkahan, bukan karena kesyirikan. Tempat Nabi pernah berada, Nabi pernah sentuh, Nabi pernah tinggal, itu adalah keberkahan tersendiri. Abu Dzar, dalam riwayat yang lain Abu Darda, terbiasa untuk salat di sudut tertentu di belakang, dekat dengan tiang tertentu dari Masjid Nabawi, karena kata mereka kami pernah melihat Nabi sholat di tempat ya, begitu. Saking anunya, saking begitu inginnya mencari di mana Nabi pernah berada. Cuma kemudian hari Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan catatan, kenapa para sahabat tidak terlalu peduli lagi dengan keberadaan pohon itu di mana ketika mereka mencari. Walaupun pernah mencari mereka, termasuk Umar. Kata Ibnu Hajar itu hikmah, ada sebuah hikmah di situ. Kalau seandainya pohon itu masih ada, khawatir orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang tidak memahami karakter keberkahan dari keberadaan Nabi pernah di sana, akan melakukan tindakan kesyirikan. Nanti pohon itu disembah, dikasih wangsit. Kalau kejadian aja di kita itu nanti ada kuncen itu, juru kuncinya. Nah, itu karakter kita ya. Mudah-mudahan kita sudah jauh lah dari cerita zaman-zaman silam berhala itu. Nanti ada pohon biasa terjadi di kita. Ada pohon misalnya pohon pepaya, tiba-tiba salah satu buahnya berbuah, wajahnya seperti wajah orang katanya, atau mungkin pohon ditebang mengeluarkan warnanya warna darah bukan getah, langsung tiba-tiba masyarakat kita yang tidak tahu masalah beginian, tidak terdidik secara akidah yang baik, mulailah sudah dia ini mungkin ada titisan dari macam-macam kekuatan nenek moyang lah, Cangluyang Widi, muncullah kesyirikan. Alhamdulillah itu kata Ibnu Hajar, hikmah, tidak lupanya sahabat dengan di mana peristiwa itu terjadi atau pohon itu, hikmah supaya jangan di kemudian hari orang muncul membawa sebuah ide tentang kesyirikan terkait dengan tempat. Saya tidak berpanjang lebar tentang masalah ini karena memang panjang, ini tidak selesai dalam satu majelis ini sementara waktu kita sudah habis. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, yang jelas
pekan depan kita mulai dari peristiwa Bai'at Ridwan ini, karena sangkut pautnya dengan penaklukan kota Mekah dan tidak jadinya Nabi untuk melaksanakan umroh di tahun 6 Hijriah itu. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, masih dalam tema yang sama, Bai'at Ridwan, dilanjutkan dengan Sulh Al-Hudaybiyah atau perjanjian damai Hudaybiyah. Wallahu a'lam. Sebelum saya cukupkan, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Mas Priyo. Ya, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya juga mencari-cari nih, Ustaz. Gimana itu pohonnya ya, kalau bisa datang ke sana ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Muslim. Baik, beberapa teman-teman dari kemarin banyak yang mau nanya ini. Pas ada Ustadz Muslim, Qadarullah langsung lift. Ini kebetulan Ustadz masih stay. Tafadhol untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, karena ini banyak banget seharusnya yang bisa dipertanyakan. Monggo silakan. Pak Samsul kan mau nanya, Pak Samsul. Oh, ada Pak Natsir nih Pak. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Tat, pertanyaan saya, itu yang doa dari Rasulullah itu umumnya itu diminta oleh orang yang minta didoakan, atau memang Rasulullah secara langsung tanpa diminta untuk mendoakan? Makasih Tat. Ya, macam-macam peristiwanya. Jadi tergantung keperluan orang itu. Kadang-kadang tidak diminta ya. Nabi mengajarkan doa atau wirid itu. Satu contoh begini. Pada suatu hari Fatimah itu dia kesulitan hidup dan memang tidak mapan awal periode Islam. Dengan suaminya hidup dalam sederhana aja standar. Dan dia mengerjakan semua pekerjaan rumah. Suatu hari dia mendengar ada tawanan perang, ditawan gitu ya. Dan dia datang ke Nabi, ke ayahnya, Fatimah ini, maksudnya untuk minta tawanan perang itu satu dikerjakan di rumah dia, membantu dia pekerjaan rumah. Begitu dia pergi ke rumah Nabi, artinya di rumah Aisyah, istri Nabi tidak ada lagi keluar. Itu kisah ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian kata Fatimah, nanti sampaikan ke ayah keperluan saya. Baik, kata Aisyah. Pulanglah dia, sampai malam hari, Nabi baru pulang. Aisyah kemudian bercerita kepada Nabi tentang anaknya datang tadi ke sini minta ini dan Nabi kemudian menyusul ke rumah Fatimah. Kemudian didapati suami istri ini sudah mau tidur. Nabi kemudian nutuk masuk, kemudian duduk di antara kasur itu, di antara Ali dengan Fatimah, di tengah-tengah. Kata Nabi SAW, saya sudah mendengar apa yang kamu curhatkan kepada Aisyah, keperluan kamu apa. Tapi, lihat, Nabi kreatif, Nabi sendiri yang proaktif. Kata Nabi, maukah engkau kuajarkan suatu bacaan, doa, wirid, yang itu bisa menyelesaikan semua masalah hidup kamu, kesulitan hidup. Jadi terasa ringan gitu tantangan itu. Ya tentunya siapa yang nggak mau diajarkan oleh Nabi? Kata Fatimah dan Ali. Ya, Nabi kemudian mengajarkan. Bacalah, kata Nabi, dalam sehari semalam wirid sebagai berikut. Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, Walhamdulillah 33 kali. Ini wirid dan doa yang Nabi sendiri memberikan kepada sahabat sebelum diminta. Nah, ini salah satu contoh. Ada lagi doa yang orang itu minta doakan dan didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti yang terjadi pada Jarir ini. Jadi secara umum Jarir ini berkeluh kesah, ya. Jadi dia tahu Nabi ini bukan memberikan duit, bukan memberikan tunggangan kuda yang lebih stabil untuk ditunggangi, enggak. Tapi dia meminta itu didoakan dan didoakan oleh Nabi. Allahumma tsabbithu, ya Allah kekehkan dia di atas kudanya, waj'alhu hadiyan mahdiya, jadikan dia orang yang mendapatkan petunjuk dan memberi petunjuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Bapak, wallahu a'lam. Jadi ini prinsip latar belakang. Ya, makasih Tat. Ya, sama-sama. Silakan. Kalau ada yang lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mumpung ini. Silakan. Mumpung masih ada waktu 5 menit, kepada ibu-ibu boleh langsung di chat. Kalau bapak-bapak langsung tafadhol kepada Ustadz. Silahkan. Pekan lalu katanya banyak yang nanya. Ini iya, banyak yang nanya Ustadz. Lupa semua sudah. Qadarullah. Iya, udah.
kekafiran. Atau Baik Ustaz, kalau enggak saya nanya Ustaz. Ya, Oke, baik. Silakan. Saya pernah baca di Sirah Nabawi juga bahwasanya waktu sedang bergulat itu kan Rasul pernah ya bergulat sama jagoan juga di kafir Quraisy itu. Nah, kalau dia kalah, dia akan bersyahadat seperti itu. Namun akhirnya dia tetap kalah musuhnya ini. Tapi dia gak mau bersyahadat. Nah, setelah itu diceritakan bahwasanya di sampingnya mereka bergulat itu ada sebuah pohon juga, Ustaz. Nah, pohon itu yang bersyahadat seperti itu. Apakah itu betul hadisnya atau soalnya di situ masih di di YouTube juga banyak ini pohon yang bersyahadat kepada Rasulullah seperti itu. Monggo Ustaz. Iya. Saya malah baru dengar hadis ini. Jadi sejauh pembacaan saya terhadap hadis-hadis sahih, saya belum menemukan itu. Saya belum menemukan. Jadi agak riskan juga gitu ya sebelum kita menyatakan bahwa ini sebuah hadis. Ngecek dulu karena memang banyak betul seliweran hadis-hadis dan ternyata bukan hadis. Seperti tadi ajarkan anak kalian berkuda, kemudian memanah, kemudian lagi berenang itu dibilang hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kita yang tidak terbiasa untuk mengkaji hadis dengan serta-merta mengatakan itu hadis sahih. Nah, apalagi Bukhari dan Muslim. Padahal bukan. Itu adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita disuruh belajar berkuda, memanah, dan berenang. Tapi kalau bahwa cerita Nabi menganjurkan 3 olahraga itu, ada dalam hadis-hadis terpisah. Di antaranya apa? Nabi melewati satu suku gitu ya, yang suku Aslam atau suku lain Aslam, sedang berlatih memanah anak muda. Kata Nabi apa? Ta'allamur rimayah. Belajarlah kalian untuk memanah. Fa inna abakum rumah ya Banu Ismail. Karena sesungguhnya ayah kalian, orang-orang tua kalian, nenek moyang kalian adalah para pemanah. Nah, ini benar, ini ada. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi juga banyak cerita tentang fadilah berkuda. Nah, itu dia. Ya gitu sudah. Kita memang perlu check and recheck dengan hadis-hadis yang beredar ini supaya kalau sudah betul, kan proses kita dalam berislam itu gitu, dalilnya sudah stabil, solid, betul gitu, enak kita ngamalkan. Termasuk peristiwa tadi. Saya terus terang, kalau mungkin ada yang bisa ngasih masukan, belum pernah bertemu Nabi bergulat begitu dengan orang. Kemudian setelah itu orang yang tidak mau bersyahadat, justru pohon yang ada di sekitar itu yang bersyahadat. Kalau terkait dengan benda mati yang mengekspresikan kecintaan kepada Nabi ada, dan itu hadisnya sahih. Saya pernah paparkan dalam kitab sahih dalam kajian kita secara offline di masjid bahwa Nabi pernah berkhutbah di atas sebuah mimbar. Ya, mimbar dari kayu. Nah, itu mimbar lama. Kemudian Nabi ditawarkan oleh seorang sahabat yang pintar untuk tukang kayu. Dia bilang, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita carikan mimbar yang lebih bagus, kita bikinkan lagi dari kayu torfal ghobah. Itu kalimatnya, dari kayu torfal ghobah. Kata Nabi, kenapa tidak? Kalau memang ada yang baru. Ya, sudah, dibuatkan yang baru. Mimbar yang lama dipinggirkan di pojok, tapi tidak dikeluarkan dari masjid. Ditaruh di pojok Masjid Nabawi. Nabi kemudian khutbah di atas mimbar yang baru. Ternyata mimbar yang lama ini nangis, cengengisan, cengeng gitu. Dia nangis. Kemudian turun Nabi di elus-elusnya mimbar itu. Maka berhentilah tangisan dari mimbar yang lama. Ini cerita yang ada gitu ya terkait dengan benda mati yang mengekspresikan kecintaannya kepada Nabi SAW. Tapi kalau benda mati yang bersyahadat, saya nggak pernah ketemu. Wallahu a'lam. Siap. Oke Ustaz, alhamdulillah. Syukron atas penjelasannya dan pertanyaannya kepada Pak Nasir tadi. Kira-kira cukup Ustadz ya, sudah pukul 6:30 juga. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini di Zoom maupun yang ada di YouTube. Ada sekitar 10 orang lebih tadi saya cek. Insya Allah kajian berikutnya akan dilaksanakan di pekan depan. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya semuanya. Kemudian ajakan berdonasi di Masjid Ar-Rahmah Balikpapan dengan rekening di Bank Muamalat 615004476 atas nama Masjid Ar-Rahmah. Mudah-mudahan bisa disampaikan atau disampaikan. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, kita ucapkan
adalah alhamdulillah alamin. Pada Ustaz Muslim mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan pertemuan ini menyemangati kita untuk senantiasa melahirkan generasi terbaik, generasi seperti para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Karena bagaimanapun juga sejarah bukan ditentukan oleh orang-orang sebenarnya, tapi ditentukan oleh peristiwa yang membentuk orang-orang itu. Setiap sejarah kita lihat banyak dilalui oleh para tokoh, para jagoan, para hero gitu ya. Tapi kalau para orang-orang ini tidak mencipta sejarah, tidak membuat sebuah kreativitas dalam sejarah, maka nama mereka akan tinggal kenangan saja, tidak pernah ditulis dengan tinta emas, tidak termaktub dalam kitab hadis seperti ini. Tapi karena mereka ini adalah orang-orang yang mencipta sejarah, maka nama Jarir bin Abdillah disebutkan, maka nama Salamah bin Aqwa disebut, dan para sahabat ini. Mudah-mudahan generasi kita adalah generasi yang bisa melahirkan orang-orang terbaik untuk Islam, untuk Indonesia yang kita cintai ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.